Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Benda dan Hukum Jaminan. Dengan topik pembelajaran hak menguasai atau kedudukan berkuasa. Pengertian dan persyaratan besit. Dalam sistem hukum barat ada beberapa macam hak kebendaan. Yang pertama besit, kedua eigendom, yang ketiga hak-hak kebendaan di atas benda orang lain yang meliputi hak servitut, yaitu suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan orang lain. Yang kedua, hak obstal, yaitu suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah orang lain. Hak erfah, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap tahun yang dinamakan sebagai kenen. Vrijgerbruik, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga agar benda itu tetap dalam keadaan seperti semula. Pan atau gade. Kedua hak kebendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi dijadikan sebagai jaminan hutang bagi seseorang. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu besit. Yang pertama adalah korpus, yaitu hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Yang kedua, animus, yaitu hubungan antara orang dengan bendanya harus dikehendaki oleh yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kehendak adalah kehendak yang sempurna, yaitu bukan kehendak dari orang yang di bawah pengampuan atau orang yang masih belum dewasa. Pembedaan macam besit dalam berbagai perspektif. Hak besit atau kedudukan berkuasa adalah salah satu hak kebendaan yang diatur pada pasal 529 sampai dengan pasal 569 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal 529 KUH Perdata, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Besit dibedakan menjadi dua, yaitu besit yang beretiket baik dan besit yang beretiket buruk. Besit yang beretiket baik adalah apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik di mana ia mengetahui adanya kekurangan atau cacat yang terdapat di dalam benda tersebut. Besit yang beretiket buruk yaitu apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya adalah bukan miliknya. Ketentuan pasal 533 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pemegang kedudukan berkuasa selalu dianggap beretiket baik dan tuduhan bahwa si pemegang kedudukan berkuasa beretiket buruk harus dibuktikan oleh orang yang menuduh. Dengan demikian, selama tidak terbukti adanya etiket buruk, maka setiap orang harus dianggap memegang kedudukan berkuasa untuk dirinya sendiri. Besiter yang beretiket baik maupun yang beretiket buruk, kedudukannya mendapat perlindungan hukum yang sama sampai adanya putusan hakim, karena dalam hukum berlaku asas kejujuran dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan.
benda yang tidak boleh dibesit menurut ketentuan pasal 537 KUH Perdata adalah benda-benda yang tidak ada dalam peredaran perdata dan hak-hak pengabdian atas tanah, contoh jalan dan sungai. Cara memperoleh besit. Suatu besit dapat diperoleh dengan cara okupasi, tradisi, maupun pewarisan. Okupasi adalah memperoleh besit dengan cara yang mandiri tanpa bantuan orang lain yang lebih dahulu membesit. Bagi contoh, nelayan yang memancing ikan di laut. Secara tradisi, yaitu memperoleh besit dengan bantuan dari orang lain yang lebih dahulu membesit. Yang ketiga, pewarisan. Pewarisan di sini adalah kalau ada pewaris yang meninggal, maka bendanya akan berpindah kepada ahli waris. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.